Ya. Selamat siang Bapak Ibu, sahabat data yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Baik Bapak Ibu, sahabat data sekalian, kami akan melanjutkan informasi mengenai berita resmi statistik, melanjutkan apa yang disampaikan tadi dari BPS RI. Maka saat ini kami akan menyajikan informasi di Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama adalah indeks harga konsumen atau yang populer yang sering kita dengar dengan istilah inflasi. Kita akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi untuk dua kota inflasi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu di Batam dan juga Tanjung Pinang, dan juga termasuk gabungan dari dua kota inflasi tersebut yang menampilkan kondisi inflasi di tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian selanjutnya kita akan inflasi yang kita tampilkan juga dari kelompok pengeluaran, termasuk komoditi-komoditi penyumbang inflasi yang terjadi di baik di Kota Batam maupun di Tanjung Pinang. Dan perlu kami informasikan bahwa kondisi inflasi yang terjadi sampai saat ini, baik di bulan Desember terjadi inflasi yang terjadi di Kota Batam adalah sebesar 0,58%, kemudian di Tanjung Pinang 0,42%, sehingga gabungan dari dua kota ini, Kepulauan Riau mengalami inflasi sebesar 0,56%. Nah, kemudian kalau kita lihat inflasi tahun kalender, di Batam itu terjadi inflasi 2,45%, Tanjung Pinang 0,86%, kemudian kalau kedua kota ini digabung menjadi 2,26%. Nah, angka-angka ini nanti akan lebih rinci, akan dijelaskan oleh rekan saya, termasuk inflasi komoditi-komoditi penyumbang inflasi, baik dari kelompok pengeluaran juga maupun dari komoditi-komoditi. Selanjutnya, kami juga akan menginformasikan mengenai nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sejauh ini angka nilai tukar petani itu masih di atas 100. Artinya adalah bahwa indeks yang diterima oleh para petani masih lebih besar dibandingkan dengan indeks yang dibayarkan oleh para petani. Indeks yang diterima itu lebih melihat fluktuasi yang terjadi dari harga-harga komoditi yang dikonsumsi atau yang diterima oleh para petani dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar. Indeks harga yang dibayar itu melihat kepada fluktuasi harga, ya, fluktuasi harga. Nah, artinya nilai tukar petani itu lebih mencerminkan kepada fluktuasi atau inflasi yang terjadi di indeks harga yang diterima dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar. Nah, sejauh ini kita lihat kondisi di Provinsi Kepulauan Riau masih di atas 100. Artinya adalah bahwa masih ada lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan para petani yang ada di Provinsi Kepulauan Riau masih lebih baik jika angka itu di atas 100. Kemudian selanjutnya kami juga akan menginformasikan nilai tukar petani menurut subsektor, bisa dari tanaman pangan, kemudian juga hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, kemudian juga dari sisi nelayan, termasuk juga dengan pembudidayaan ikan. Dan kemudian kami juga akan menginformasikan mengenai perkembangan pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, perkembangan pariwisata itu kita lihat dari jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Nah, kondisi ini nanti masih kita lihat bagaimana jumlah kunjungan dari bulan Januari sampai November. Kemudian selanjutnya adalah kita juga bisa melihat jumlah wisatawan
baik khususnya secara khusus wisatawan mancanegara yang masuk ke 2 pintu masuk, yang itu yang ada di Batam maupun yang ada di Bintan. Kemudian yang terakhir adalah kami ingin menyampaikan informasi mengenai perkembangan transportasi, di mana di sana kami ukur jumlah penumpang yang terjadi di bulan November. Jadi kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari Oktober ke November dengan kondisi yang di mana masa pandemi masih terjadi, Bapak Ibu sahabat data sekalian. Selain daripada angkutan udara, kita juga menyampaikan perkembangan transportasi di angkutan laut, baik itu angkutan penumpang maupun angkutan barang. Dan tentunya termasuk adalah angkutan yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, termasuk juga yang keluar dari Kepulauan Riau yang kita sebut dengan ekspor. Saya kira demikian informasi yang secara singkat kami sampaikan. Nanti secara rinci akan disampaikan oleh rekan saya mengenai kondisi baik inflasi nilai tukar petani, juga dengan perkembangan pariwisata, termasuk juga transportasi. Terima kasih Bapak Ibu sahabat data sekalian atas kesempatan ini, dan saya akan mempersilahkan rekan saya untuk menyampaikan informasi yang lebih rinci. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, selamat siang sahabat data yang berbahagia. Saya akan coba melanjutkan berbagai informasi terkait dengan inflasi di Kepulauan Riau, di mana tadi sudah disebutkan bahwa inflasi di Kepulauan Riau pada Desember tahun 2021 sebesar 0,26%, yang berarti pada bulan Desember ini terjadi kenaikan di Provinsi Kepulauan Riau. Rata-rata untuk harga di Kepulauan Riau meningkat sebesar 0,56% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara untuk inflasi tahun kalendernya tercatat sebesar 2,26%, termasuk juga inflasi Y on Y-nya sebesar 2,26% untuk Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian kalau kita lihat ranking inflasi untuk Kota Batam dan Tanjung Pinang selama Desember tahun 2021 sebesar terima kasih untuk ranking inflasi Kota Batam dan Tanjung Pinang di bulan Desember tahun 2021. Untuk Tanjung Pinang menempati ranking ke-10 dari 22 kota inflasi di Sumatera. Kemudian Tanjung Pinang menduduki peringkat ke-16 dari 22 kota yang mengalami inflasi di Pulau Sumatera pada Desember tahun 2021, di mana dari 24 kota IHK di Sumatera selama Desember tahun 2021, 22 kota mengalami inflasi, kemudian 2 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Pangkal Pinang sebesar 1,27%, sementara inflasi terendah di Pekanbaru sebesar 0,07%. Sedangkan untuk deflasi yang tertinggi terjadi di Kota Dumai sebesar minus 0,13%, sedangkan yang deflasi terendah terjadi di Bukit Tinggi sebesar 0,04%. Selanjutnya kalau kita lihat perkembangan inflasi kumulatifnya dari tahun 2011 sampai tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Riau, perlu kita waspadai adalah inflasi selama Desember ini, di mana pada tahun 2021 secara kumulatif inflasi di Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi daripada tingkat inflasi di nasional, di mana inflasi di Tanjung Pinang, inflasi di Kepulauan Riau lebih tinggi sebesar 2,26%, sementara untuk inflasi nasional hanya 1,87%, yang berarti lebih tinggi daripada inflasi nasional. Ini hal-hal yang perlu diwaspadai, perlu ditindaklanjuti atau perlu dilihat
terjadinya inflasi yang lebih tinggi daripada yang terjadi di nasional. Ternyata andil inflasi terbesar selama Januari-Desember tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar disebabkan oleh andil dari komoditas minyak goreng, kemudian ada dari rokok kretek, ada dari beras, ada dari daging ayam ras, kemudian juga rokok putih, akademi, kemudian juga dari nasi dengan lauk, juga dengan ikan layang atau benggol, juga dengan ikan muja dan beberapa komoditas lain yang cukup tinggi menyebabkan inflasi di Kepulauan Riau. Selanjutnya kalau kita lihat selama Desember tahun 2021, penyumbang tertinggi inflasi di Kepulauan Riau terjadi pada komoditas angkutan udara. Kita tahu untuk Kepulauan Riau angkutan udara selama Desember tahun 2021 ini nilai harganya cukup meningkat tajam, termasuk juga minyak goreng yang secara nasional juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Di samping itu juga kita tahu harga komoditas cabai rawit, kemudian juga ada harga komoditas telur ayam ras, juga bawang merah, beberapa komoditas penting lainnya juga mengalami peningkatan yang disinyalir akibat adanya Nataru, Natal, dan Tahun Baru sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Untuk inflasi di Desember sebesar 0,56% tersebut sebagian besar adalah dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang sebesar 0,55%, kemudian diikuti oleh penyedia makanan dan minuman atau restoran juga menyumbang cukup tinggi sebesar 1,48%. Di samping itu juga adanya transportasi. Harga transportasi di Provinsi Kepulauan Riau juga cukup tinggi sehingga menyebabkan inflasi sebesar 1,71%. Namun ada beberapa komoditas yang mengalami deflasi, yaitu untuk kelompok kesehatan mengalami deflasi sebesar 0,12%. Ini mungkin akibat adanya penurunan kebutuhan terhadap barang-barang ataupun alat-alat kesehatan terkait dengan bagusnya penanganan COVID di Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kita lihat terkait dengan perkembangan inflasi yang tertinggi dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Dari Januari hingga Desember tahun 2021, inflasi tertinggi pernah terjadi di bulan November untuk cabai merah, sementara yang terendah adalah terjadi di bulan Februari untuk komoditas bawang merah. Sebagaimana kita lihat di grafik tersebut, inflasi selama tahun 2021 ini kondisinya cukup fluktuatif meskipun masih berada di range yang masih bisa kita tolerir. Selanjutnya kita lihat untuk inflasi Kota Tanjung Pinang selama Desember tahun 2021, penyebab inflasi andilnya juga tidak jauh beda dengan provinsi maupun nasional, di mana yang tertinggi adalah andilnya untuk komoditas angkutan udara, kemudian cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, dan berbagai komoditas lain. Komoditas penting-penting ini sangat dibutuhkan selama Nataru, Natal, dan Tahun Baru, sehingga sepertinya pada bulan Desember ini menyebabkan harga-harga komoditas tersebut menjadi meningkat. Kalau kita lihat berdasarkan kelompok pengeluarannya, di mana secara umum inflasinya yang terjadi di Tanjung Pinang sebesar 0,42% ini ternyata sebagian besar disebabkan oleh transportasi yang meningkat atau mengalami inflasi sebesar 1,71%. Di samping itu juga ada perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 0,74%. Meskipun demikian, ada juga yang masih mengalami deflasi, yaitu untuk komoditas informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.
Selanjutnya kalau kita lihat perkembangannya dari tahun 2017 sampai tahun 2021, di mana pada tahun 2021 yang terendah adalah cabai merah yang terjadi di bulan Februari, kemudian yang tertinggi di bulan November juga cabai merah. Jadi rata-rata adalah cabai merah yang memberikan andil terbesar dalam inflasi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Baik Bapak Ibu semua pemirsa data, kita lanjutkan untuk nilai tukar petani. Kita tahu bahwa untuk nilai tukar petani hampir semua subsektornya mengalami kenaikan kecuali untuk tanaman pangan dan tanaman perkebunan rakyat. Sementara harga-harga di komoditas pertanian hampir semuanya meningkat, namun ternyata ada beberapa subsektor yang memang peningkatannya kurang tinggi ataupun ada yang mengalami penurunan. Untuk tanaman pangan memang mengalami penurunan, untuk NTP-nya sebesar 102,79% sehingga turun sebesar 0,22%. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya turunnya indeks yang diterima petani lebih besar. Indeks yang diterima petani lebih kecil daripada indeks yang dibayarkan petani. Meskipun di situ masih terjadi peningkatan harga untuk komoditas jagung, namun ternyata peningkatan tersebut tidak sebesar apa yang barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk subsektor tanaman pangan. Sementara untuk hortikultura memang mengalami peningkatan sebesar 0,38%. Hal ini terjadi karena meningkatnya beberapa komoditas terkait dengan cabai, kemudian juga bawang dan sebagainya, termasuk juga sayur-sayuran, sehingga menyebabkan NTP untuk subsektor hortikultura meningkat, di mana pada bulan Desember 2021 tercatat sebesar 108,5. Untuk tanaman perkebunan rakyat mengalami penurunan, ternyata di situ disebabkan oleh turunnya harga cengkeh, sehingga pada bulan Desember NTP-nya tercatat 104,02% atau turun sebesar 1,13%. Untuk komoditas di sektor peternakan juga mengalami peningkatan, sehingga NTP-nya mengalami peningkatan, di mana pada bulan Desember tercatat sebesar 101,58 atau meningkat 0,16%. Peningkatan di subsektor peternakan ini ternyata disebabkan oleh komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, dan beberapa komoditas sektor peternakan yang mengalami peningkatan di bulan Desember ini. Sementara untuk subsektor peternakan tercatat sebesar 101,89% NTP di bulan Desember tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 1,59%. Peningkatan tersebut terjadi juga di kelompok nelayan atau perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, di mana di sektor perikanan tangkap atau sektor nelayan tercatat NTP-nya sebesar 112,67 atau meningkat sebesar 1,61%. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya komoditas beberapa ikan-ikan laut, termasuk di situ ada ikan tamban dan beberapa ikan laut lainnya yang mengalami peningkatan. Sementara untuk pembudidaya ikan di sini juga mengalami peningkatan di bulan Desember ini, meskipun NTP-nya masih di bawah 100, yaitu hanya 97,7% atau meskipun meningkat sebesar 1,08%. Peningkatan ini ternyata disebabkan oleh meningkatnya kakap budidaya dan sebagainya. Beberapa ikan budidaya juga mengalami peningkatan di bulan Desember ini, sepertinya akibat adanya pengaruh Natal dan Tahun Baru yang menyebabkan beberapa komoditas mengalami peningkatan. Kita lihat beberapa subsektor, perkembangan beberapa subsektor.
untuk nilai tukar petani. Yang pertama kita lihat untuk nilai tukar petani secara series ataupun beberapa tahun belakangan dari tahun 2019 sampai tahun 2021, perkembangan nilai tukar petaninya bisa kita lihat selama tahun 2021 grafiknya mengalami peningkatan dan berada di atas tahun 2019 dan tahun 2021, di mana pada Desember tahun 2021 ini NTP untuk Kepri cukup tinggi sebesar 107,29, artinya meningkat 1,13% dibandingkan bulan yang lalu dan meningkat 5,86% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Hal ini berarti untuk tahun 2021 secara umum nilai tukar petani kondisinya cukup menggembirakan. Selanjutnya coba kita lihat untuk sektor tanaman pangan. Selama tahun 2021 memang berada di atas tahun 2019 dan tahun 2020. Meskipun demikian, kondisi di akhir-akhir tahun ini NTP untuk sektor tanaman pangan kondisinya perlu mendapat perhatian karena memang mengalami penurunan, di mana pada bulan Desember ini mengalami penurunan sebesar 0,22% dibandingkan bulan lalu dan turun sebesar 1,67% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Meskipun beberapa komoditas mengalami peningkatan, namun ternyata peningkatan untuk subsektor tanaman pangan ini tidak sebanding dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani untuk sektor tanaman pangan. Lanjut untuk sektor hortikultura, kalau kita lihat selama 3 tahun terakhir ini, dari tahun 2019, 2020, dan 2021 ini, untuk NTP sektor hortikultura kondisinya perlu mendapatkan perhatian, di mana kondisinya secara gambar, secara grafik kondisinya perlu mendapat perhatian karena berada di bawah tahun 2020, bahkan juga tahun 2019. Meskipun di akhir-akhir tahun ini mengalami peningkatan, di mana pada bulan Desember ini tercatat sebesar 108,5 untuk NTP sektor hortikultura, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 2,87% dibandingkan bulan lalu dan meningkat 2,896% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Selanjutnya kita lihat untuk perkembangan NTP sektor tanaman perkebunan rakyat. Ya, untuk tanaman perkebunan rakyat selama 3 tahun terakhir ini kondisinya cukup menggembirakan, di mana selama tahun 2021 kondisinya cukup bagus, bahkan semakin meningkat, di mana terakhir pada bulan Desember tahun 2021 ini tercatat sebesar 104,02%, meskipun mengalami penurunan sebesar 1,13% dibandingkan bulan lalu, namun masih mengalami peningkatan sebesar 16,13% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh menurunnya harga cengkeh. Ini yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya kita lihat sektor peternakan. NTP untuk sektor peternakan dari kurun waktu 3 tahun terakhir ini, dari 2019, 2020, dan 2021, kondisinya untuk tahun 2021 terlihat cukup bagus, cukup membaik. Meskipun trennya sama dengan tahun 2019 dan tahun 2021. Namun pada bulan Desember ini kondisi NTP untuk sektor peternakan cukup bagus, di mana tercatat sebesar 101,58 yang berarti mengalami peningkatan 0,16% dibandingkan bulan November tahun ini, dan juga meningkat 1,72% dibandingkan bulan Desember tahun 2020. Untuk NTP sektor untuk sektor peternakan ini sebagian besar
disebabkan oleh meningkatnya komoditas telur ayam ras, kemudian daging ayam ras, dan beberapa komoditas peternakan lainnya. Selanjutnya untuk NTP sektor perikanan selama tahun 2021 kondisinya cukup menggembirakan, cukup bagus, berada di atas tahun 2020 dan tahun 2019, di mana pada bulan Desember ini NTP untuk sektor perikanan nilainya cukup tinggi sebesar 111,89 yang berarti mengalami peningkatan 1,58% dibandingkan bulan November tahun 2021 dan meningkat sebesar 3,1% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Hal ini berarti kondisi NTP untuk sektor perikanan cukup menggembirakan. Kita bagi untuk subsektor perikanan, untuk subsektor ikan tangkap, NTP-nya di tahun 2021 ini juga kondisinya cukup bagus dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020, di mana pada Desember tahun 2021 ini NTP untuk subsektor ikan tangkap nilainya sebesar 112,67 dan berarti mengalami peningkatan sebesar 1,61% dibandingkan bulan November tahun 2021 dan meningkat sebesar 3,3% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Hal ini berarti untuk subsektor ikan tangkap nilai NTP-nya cukup menggembirakan. Selanjutnya kita lihat untuk NTP subsektor budidaya ikan. Untuk NTP subsektor budidaya ikan kondisinya selama kurun waktu 3 tahun ini dari 2019, 2020 dan 2021. Untuk tahun 2021 kondisinya perlu mendapat perhatian yang cukup serius, di mana selama tahun 2021 nilai NTP-nya selalu berada di bawah NTP tahun 2020 maupun tahun 2019. Meskipun pada bulan Desember ini NTP untuk subsektor budidaya ikan mengalami peningkatan dibandingkan bulan lalu sebesar 1,08%, meskipun masih menurun 0,98% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Meskipun beberapa komoditas di bulan Desember ini untuk subsektor budidaya ikan mengalami peningkatan harganya, namun ternyata tidak sebesar kenaikan yang terjadi di barang-barang yang dikonsumsi oleh petani subsektor budidaya ikan. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai tukar usaha petani untuk bulan Desember tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Riau. NTUP ini adalah NTP namun tidak melibatkan kebutuhan petani atau barang-barang yang dibutuhkan petani selain untuk kebutuhan penanaman, kebutuhan pertanian, tapi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Kita lihat untuk NTUP di bulan Desember ini per subsektor kita lihat hampir semuanya meningkat, kecuali untuk subsektor tanaman pangan dan subsektor tanaman perkebunan rakyat yang memang mengalami penurunan seperti yang terjadi di NTP. Untuk NTUP Desember tahun 2021 tercatat nilainya sebesar 108,13%, yang berarti untuk bulan Desember ini mengalami peningkatan sebesar 1,04% dibandingkan bulan November tahun 2021. Selanjutnya kita lihat perkembangannya. NTUP selama tahun 2021 kondisinya cukup bagus, di mana selama 3 tahun terakhir ini berada di atas tahun 2020 maupun tahun 2019, yang mana kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu masih mengalami peningkatan sebesar 5,29%. Selanjutnya kita lihat indeks konsumsi rumah tangga pedesaannya. Kalau kita lihat indeksnya selama Desember tahun 2021, indeksnya mengalami peningkatan sebesar 0,37%. Sementara untuk indeks tahun kalendernya Desember tahun 2021
juga mengalami peningkatan sebesar 1,45%. Sedangkan untuk tahun year on year-nya, tahun ke tahunnya, untuk indeks Desember tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 1,45%. Peningkatan selama Desember tahun 2021 ternyata disebabkan oleh meningkatnya komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang meningkat 0,57%, kemudian kelompok pakaian dan alas kaki juga meningkat 0,14%, sementara untuk perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga meningkat 0,03%. Di samping itu untuk peralatan dan pemeliharaan rumah tangga juga meningkat 0,25%. Sementara yang mengalami penurunan adalah kelompok transportasi yang menurun 0,01%. Selebihnya kondisinya tetap. Selanjutnya kita lihat perkembangan pariwisata di tahun 2021 ini. Untuk bulan November, untuk Wisman yang datang ke Kepulauan Riau tercatat sebesar 2,85 kunjungan, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 80,38% dibandingkan bulan lalu yang tercatat sebesar 158 kunjungan. Namun kalau kita lihat, kita bandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, masih terjadi penurunan sebesar 49,2%, di mana pada bulan November tahun 2020 tercatat sebesar 561 kunjungan. Kalau kita lihat secara kumulatifnya dari Januari hingga November tahun 2020 dibandingkan juga dengan Januari November tahun 2021, di mana Januari November tahun 2021 nilainya tercatat 2.559 kunjungan. Itu berarti mengalami peningkatan sebesar mengalami penurunan sebesar 99,37% dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar 407.463 kunjungan. Kalau kita lihat per pintu masuk, di mana selama bulan Desember ini, bahkan tahun 2021 ini, yang dibuka di Provinsi Kepulauan Riau hanya 2 pintu, yaitu Batam dan Bintan. Untuk Batam di November tahun 2021 itu meningkat sebesar 48,1%, sementara Y on Y-nya kita juga meningkat sebesar 49,02%. Sementara untuk Bintan di November kita bandingkan dengan bulan Oktobernya, di mana pada bulan November tercatat sebesar 51 kunjungan, yang berarti menurun sebesar 49,5% dibandingkan tahun lalu. Lanjut kita lihat untuk perkembangan kunjungan Wisman 2 pintu tersebut secara kumulatif, di mana untuk pintu masuk Batam menurun sebesar 99,22%, sementara untuk Bintan dari Januari hingga November tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 99,68% secara kumulatifnya. Ini adalah beberapa perkembangan komposisi Wisman menurut kebangsaannya. Kita lihat negara utama asal Wisman ke Kepulauan Riau selama November 2021 yang total kunjungannya sebesar 285 kunjungan, ternyata sebagian besar adalah dari Singapura, kemudian Malaysia, Tiongkok, India, dan beberapa dari Eropa lainnya, termasuk juga dari Filipina. Sementara kalau kita lihat selama Januari hingga November tahun 2021 secara kumulatif, total kunjungan Wisman ke Kepulauan Riau tercatat 2.559 kunjungan. Ini sebagian besar ternyata adalah Singapura, kemudian Malaysia, India, Australia, Tiongkok, dan juga Filipina, dan beberapa negara Eropa termasuk Inggris. Di situ adalah negara-negara yang mengunjungi Indonesia selama tahun 2021.
Selanjutnya kita lihat perkembangan tingkat penghunian kamar hotel untuk hotel berbintang. Pada November tahun 2021 ini tercatat TPK-nya sebesar 31,54%, yang berarti mengalami peningkatan 0,83 poin dibandingkan bulan lalu dan meningkat 6,9 poin dibandingkan bulan yang sama, yaitu bulan November tahun lalu, tahun 2020. Selanjutnya kita lihat rata-rata lama menginap baik tamu asing maupun tamu Indonesia. Ternyata di bulan November ini mengalami penurunan, baik itu tamu Indonesia maupun tamu asing. Tamu Indonesia rata-rata lama menginapnya menurun 0,24 malam, sementara untuk tamu asing menurun 0,64 malam pada November tahun 2021 ini. Selanjutnya kita lihat perkembangan transportasi yang terjadi di Kepulauan Riau. Pada Oktober tahun 2021 jumlah penumpang tercatat sebesar 194.881 penumpang, sementara di bulan November menjadi 252.759 penumpang, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 29,73% dibandingkan bulan Oktober. Peningkatan ini juga terjadi untuk penumpang yang datang maupun yang berangkat untuk domestik. Sementara untuk penumpang pesawat internasional tidak ada penumpang yang naik maupun penumpang yang turun. Lanjut kita lihat untuk penumpang angkutan udara domestiknya. Selama November tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebesar 29,73% dibandingkan bulan Oktober tahun 2021. Namun demikian, jika kita bandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, meningkat sebesar 20,25%. Sementara kalau secara kumulatifnya dari Januari hingga November tahun 2021 itu menurun sebesar 9,71% dibandingkan Januari November tahun 2020. Untuk penumpang angkutan lautnya, di bulan November tahun 2021 ini jumlah penumpangnya tercatat 462.589 penumpang, yang berarti meningkat sebesar 11,54%, di mana pada bulan Oktober 2021 tercatat sebesar 414.738 penumpang. Peningkatan ini terjadi untuk penumpang kapal domestik maupun penumpang kapal internasional, di mana di penumpang kapal domestik meningkat sebesar 14,49% untuk yang datang dan 11,59% untuk penumpang berangkat. Sementara di penumpang kapal internasional meningkat sebesar 20,62%. Untuk yang penumpang datang meningkat 12,99% dan yang berangkat meningkat 62,65% dibandingkan bulan Oktober tahun 2021. Kalau kita lihat di bulan November tahun 2021 jumlah penumpang angkutan laut domestiknya tercatat sebesar 462.589 orang. Sementara kalau kita lihat kumulatifnya dari Januari hingga November tahun 2021 jumlah penumpangnya menjadi 4.150.219 orang, atau berarti secara kumulatif menurun sebesar 5,24% dibandingkan tahun lalu. Kita lihat penumpang angkutan laut internasionalnya. Selama November tahun 2021 tercatat sebesar 8.412 orang atau mengalami peningkatan 20,62% dibandingkan bulan Oktober tahun 2021.
Nah, dan juga meningkat 76,06% dibandingkan bulan November tahun lalu. Namun juga secara kumulatifnya dari Januari hingga November tahun 2021 justru mengalami penurunan sebesar 96,91%, yaitu dari 1.800.680 orang hanya pada bulan sementara untuk Januari November tahun 2021 hanya tercatat 55.656 orang, yang berarti terjadi penurunan yang cukup drastis untuk tahun 2021 untuk penumpang angkutan laut internasionalnya. Selanjutnya kita lihat bongkar muat bagasi dan barang untuk angkutan udara domestik, di mana pada November tahun 2021 untuk bongkarnya terjadi peningkatan sebesar 12,65% dibandingkan bulan lalu, sementara untuk muatnya juga meningkat sebesar 7,89% dibandingkan bulan yang lalu. Kalau kita lihat bongkar muat barang angkutan laut internasionalnya, untuk bongkarnya selama November tahun 2021 meningkat sebesar 38,26% dibandingkan bulan Oktober tahun 2021, sementara untuk muatnya juga meningkat sebesar 15,41% dibandingkan bulan lalu, yaitu Oktober tahun 2021. Demikian beberapa informasi yang kami rilis untuk hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, ada hal-hal yang perlu dikonfirmasikan kembali, silakan hubungi kami pada alamat berikut kepri.bps.go.id ataupun melalui website kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.